والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Masya Allah jamaah. Ini anak ada 3 lembar pertanyaan. Tapi kayaknya yang nulis 1 orang. Baik. Yang pertama. Ini berat ini jamaah. Bagaimana kriteria suami yang boleh berpoligami? Oh Masya Allah. Jazakallah khair. Kayaknya pertanyaannya dari ibu-ibu semua jamaah. Minta nasihat buat para istri yang menentang poligami. Oh ini kayaknya bapak-bapak yang nulis ini. Baik. Kalau bicara bagaimana kriteria suami yang boleh berpoligami. Allah Azza wa Jalla sudah menyebutkan. Apa kata Allah? Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Kriteria suami yang boleh berpoligami adalah yang mampu berlaku adil. Jadi suami ini kelihatan dia memang orang yang wibawa ya. Orang yang tidak mendolimin istrinya. Kadangkala jangan poligami. 1 istrinya didolimin sama dia. Ada suami yang kayak gitu. 1 istrinya didolimin. Biasanya kan terjadi kedoliman kalau 2 istrinya. Ini baru 1 aja sudah didolimi. Gimana kalau 2? Maka Masya Allah, barakallahu fikum. Suami yang mampu berlaku adil itu yang diperbolehkan berpoligami. Kalau dia tahu dirinya nggak bisa berlaku adil, kemudian dia nikah lagi, dapat dosa. Baik, kalau bicara para istri yang menentang poligami, bukan menentang poligami. Tapi istri itu nggak suka suaminya kawin lagi. Jadi perlu dibedakan antara menentang hukum poligami sama nggak ingin dipoligami. Itu wajar. Tapi perempuan kalau suaminya poligami, dia tidak boleh menentang. Atau dia nggak suka, itu wajar. Suaminya sudah nikah lagi. Bolehkah wanita yang suaminya kawin lagi, kemudian gugat cerai? Mak boleh. Dari mana boleh? Ingat kata Nabi SAW. Ayyuma mra'atin sa'alat zawjaha talaqan. Perempuan mana saja yang menggugat suaminya cerai tanpa alasan yang syar'i yang diperbolehkan, itu perempuan nggak akan mencium bau surga. Artinya kalau suaminya poligami zalim, boleh dia gugat cerai. Suaminya poligami dan ternyata Anda lihat suami Anda Ustaz sekarang udah ya ngasih nafkah udah nggak bener. Ini syarat yang kedua. Suami mampu memberikan nafkah. Ini 1 orang aja sudah dibantu istrinya. Kan ada sebagian suami, istrinya 1. Istrinya itu bantu suami untuk memberikan nafkah. Kerja juga istrinya. Tahu-tahu suaminya kawin dengan fulusnya istrinya. Ini dimulai dengan kezaliman. Dia yang wajib kasih nafkah, kok malah ngambil harta istrinya untuk memberikan nafkah kepada istri kedua dia. Kecuali istri pertama ridho, nggak ada masalah. Jadi bagi para perempuan, bapak-bapak ini nggak perlu minta izin sama istrinya mau poligami. Nggak ada istri yang ngasih izin. Ya mungkin ada 1 dari 1000. Tapi secara naluri perempuan itu nggak ingin suaminya dibagi 2. Apalagi dibagi 4. Ini bentuk istri, bentuk wanita yang rakus sebenarnya. Ibu-ibu dengerin. Ibu-ibu, suaminya ibu-ibu ini cukup buat berapa orang? Cukup buat 4 orang.
Loh iya jemaah. Satu laki-laki itu bisa buat 4 wanita. Tapi ini perempuan nguasain satu laki. Enggak. Buat saya saja. Masya Allah. Intinya, ketika tahu suaminya kawin lagi. Kalau itu dianggap musibah, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebagai bentuk menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Sebagian wanita itu lebih baik dengar suaminya mati daripada suaminya kawin lagi. Jadi mun laki na mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau suaminya kawin lagi, baca apa ibu-ibu? Baik, jadi seperti itu bagi para wanita ketika suaminya nikah lagi. Kita lihat Nabi SAW, nikah lagi itu tidak rame-rame, tak sak-kasak jemaah. Tahu nikah sudah. Pernah Nabi SAW nikah sama Ummu Salamah. Masya Allah. Ummu Salamah ini terkenal cantiknya. Aisyah itu nggak pernah ngelihat Ummu Salamah. Ketika tahu Nabi menikah dengan Ummu Salamah, Aisyah itu langsung datang ke rumahnya Ummu Salamah. Dia pakai jilbabnya, dia kepingin ngelihat Ummu Salamah ini kayak apa. Katanya cantik banget, karena dia nggak ingin disaingin Aisyah ini. Ketika dia lihat Ummu Salamah pulang sedih Aisyah. Cerita sama Hafsah. Mengatakan, ya Hafsah ternyata Ummu Salamah ini lebih cantik daripada omongan orang. Karena cemburu Aisyah. Kata Hafsah, enggak. Ummu Salamah cantik, tapi tidak seperti yang kau bayang. Coba kau lihat lagi. Berangkat lagi Aisyah. Cuma kepingin lihat. Oh iya. Kata dia. Cantik sih, tapi tetap kayaknya dia lebih cantik dari Ummu Salamah. Itu wajar. Jadi perempuan cemburu itu wajar. Makanya suami yang ingin kawin lagi itu harus bisa memanage konflik. Jangan dipikir rumah tangga Nabi itu adem-adem aja. Berantem istri-istri Nabi itu. Berantem. Ya berantem omongan ya maksudnya mereka ya. Seperti itu, maka suami harus bersabar. Kalau nggak mampu, nanti tunggu bidadari di surga. Bagaimana ibu-ibu? Oh iya. Tapi insya Allah Anda lihat wajah yang di sini ini kok kayaknya mampu semuanya ini. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Apakah hak dan kewajiban seorang istri? Ya, kalau bicara hak seorang istri, ada hak harta. Yaitu sandang, pangan, papan. Kemudian ada hak jiwa buat mereka. Yaitu perhatian buat mereka. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau pulang dari masjid itu nggak langsung tidur, beliau masih ngobrol sama istri. Sedangkan bapak-bapak ini lebih suka majelis sama sohibnya daripada majelis sama istri. Iya, ini terjadi di Besuki. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak dapat hidayah ini jemaah. Oleh karena itu berkaitan dengan hak ini ya harus diberikan hak perhatian kepada mereka. Maka nggak boleh seorang suami itu menggantung istrinya. Seperti nggak punya suami. Ada istri yang sampai seperti itu. Adapun bicara kewajiban seorang istri, maka harus sami'na atau kewajiban seorang istri tadi bagaimana dia bersolek buat suaminya, melayani suaminya. Nggak boleh istri itu memasukkan orang ke dalam rumah yang tidak disukai sama suami. Mau laki mau perempuan. Kalau suami nggak suka, anak nggak mau fulan masuk rumah anak, jangan dimasuk. Dan kemudian perempuan nggak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Baik, itu beberapa hak dan kewajiban seorang istri. Ini kalau apakah hak dan kewajiban seorang suami? Ya tadi kita udah bicarakan
bagaimana suami pemimpin, dia harus mengayomi, mengarahkan, membimbing, dan memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi kewajiban nafkah itu 100% kewajiban siapa? Suami. Seorang perempuan kalau dipoligami, apakah benar surga jaminannya? Ahibati fillah. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulul jannah. Ini jaminan dari Nabi SAW. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan masuk surga. Tak hendak masuk surga. Ungkapan Nabi SAW ini membuat sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, apa ada orang yang enggan masuk surga? Lalu beliau menjelaskan, alaihi salatu wassalam, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga, yang bermaksiat kepadaku maka dia enggan masuk surga. Berkaitan dengan poligami ini, apabila seorang istri menerima peristiwa tersebut, karena dia tahu suaminya tidak sedang melakukan dosa. Karena sebagian wanita, kalau suaminya berzina, dia masih berpikir suaminya tobat. Tapi kalau suaminya poligami, apakah mungkin bertobat suaminya? Suaminya nggak berbuat dosa. Bukan. Dia nggak berbuat dosa. Maka tatkala dia melihat suaminya tidak melakukan dosa dan dia menerima takdir Allah Azza wa Jalla, ya insya Allah Allah mengatakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dengan surga Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya bukan masalah poligaminya, tapi dia menerima takdir Allah Azza wa Jalla, menerima apa yang sudah terjadi, insya Allah Allah akan memasukkan ke surga. Hibati fillah. Ingat, dunia ini sijnul mukmin. Dunia ini penjaranya orang beriman. Kita ini di penjara. Banyak aturan, susah hidupnya. Karena memang kita belum masuk surga. Kalau mau senang-senang, nanti di surga. Jadi hendaklah apa yang terjadi itu dihadapi dengan hati yang lapang, gak kuat, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla agar dikuatkan. Apa hukumnya beli kartu vaksin? Karena kita nggak mau vaksin. Kenapa nggak mau vaksin, jemaah? Ana lihat pemerintah kita memberikan udzur orang-orang yang memang nggak bisa divaksin ya, karena faktor apa? Faktor umur atau kondisi tubuh, mungkin ada rukhsah. Tapi kalau beli kartu vaksin, kayaknya kita berta'awun dalam perbuatan yang tidak diperbolehkan. Kecuali enggak Ustaz, vaksinnya ini haram. Sedangkan kita perlu untuk melakukan perjalanan. Ya nanti babnya bab darurat. Tapi kalau ternyata vaksinnya halal, nggak ada masalah, ya jangan kita beli kartu vaksin. Ada yang jualannya. Ustadz, kalau sholat malam dikerjakan 2 rakaat dan 1 rakaat sholat witir, dan itu dikerjakan 1/4 jam atau setengah jam sebelum sholat subuh, apa itu waktu yang baik? Nah, ahibati fillah, malam itu kalau dibagi 3, maka waktu yang paling mulia itu 1/3 malam akhir. Itu waktu yang paling mustajab. Insya Allah kalau malamnya sekarang maghrib jam berapa? Setengah 6. Terus subuhnya setengah 4. Nah, setengah 6 ke 12 itu 6 jam setengah. Ke setengah 4 3 jam setengah. Berarti berapa? 10 jam. Nah 10 jam dibagi 3 nih. Dibagi 3 berarti 3 jam 30 menit. 3 jam 20 menit. Ya tinggal dilihat. Berarti 1/3 yang pertama itu
dan yang kedua 6 jam 40 menit. Jam berapa berarti jam? 6 jam tambah setengah satu ya. Dianggap setengah. Jadi setengah satu sampai subuh itu sudah sepertiga malam akhir. Itu waktu yang paling mulia. Usahakan kita punya wirid yang rutin. Witir tadi ngomongnya. Ana sholat witir Ustaz tiap malam 3 rakaat. Bismillah. Kalau lagi semangat 5 rakaat. Lagi semangat lagi 7 rakaat. Semangatnya turun 3 rakaat. Jangan sampai ditinggalkan. Karena Nabi SAW mengatakan khairul amali adwamuhu qalla. Sebaik-baiknya amalan adalah yang terus-terusan dikerjakan walaupun sedikit. Bagaimana sebaiknya sikap kita bertetangga dengan seorang Syiah? Ya ahibati fillah. Kita itu diperintahkan untuk menyampaikan agama Allah ini walaupun satu ayat. Jadi kita punya tetangga Syiah, bagaimana kita mendakwain orang Syiah. Ya bisa jadi dia nanti yang sumpek sama kita. Tidak apa-apa. Kita dakwain. Kita kasih buku, umpamanya sama dia. Karena ada orang yang Syiah ikut-ikutan. Dia nggak tahu sebenarnya. Tapi ada orang Syiah yang berilmu. Yang memang dia belajar. Itu berbahaya. Kita kalau dekat-dekat bisa jadi kita yang terpengaruh sama dia. Boleh jadi sikap kita ya nggak usah dihawil yang seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, ini memberi sumbangan untuk acara-acara yang tidak sesuai dengan sunnah. Kita kalau memang terpaksa aja memberikan sumbangan, kita niatkan bukan untuk acara tersebut. Masjid umpamanya, ana nyumbang buat bangun masjidnya aja umpamanya. Buat supaya masjidnya makmur, tapi bukan buat acara yang tidak sesuai dengan sunnah. Apakah semua orang muslim itu bisa melihat Allah nanti di surganya? Insya Allah ya. Tapi berbeda-beda. Yang tertutup tidak dapat melihat Allah adalah orang-orang kafir. Adapun yang masuk surga, mereka akan melihat Allah. Hanya saja kedudukannya berbeda. Ada orang-orang yang melihat Allah dengan waktu yang sering sekali. Surga itu ada berapa tingkat? Ada 100 tingkat. Yang paling tinggi itu Firdaus al-A'la. Maka berbeda dengan yang terendah sama yang di sana. Tapi insya Allah semuanya akan melihat Allah Azza wa Jalla tatkala mereka masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, kalau suami kita sudah meninggal, apakah nanti bisa berkumpul lagi di surga? Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Orang-orang yang beriman diikutin dengan anak keturunan yang beriman, itu akan digabungkan nanti pada hari kiamat. Digabungkan di surga Allah Azza wa Jalla. Walaupun derajatnya sebenarnya nggak sama. Begitu pula suami istri. Kadangkala suaminya ahli ibadah. Berada di tingkatan surga anggap nomor 10. Istrinya di bawahnya. Bisakah kumpul? Bisa dikumpulkan dengan suami. Makanya kalau kita mencari pasangan hidup, ya pasangan hidup yang rajin ibadah. Paling tidak mungkin dia akan masuk surga lebih dulu, mungkin dia akan berada di surga yang lebih tinggi, sehingga kita bisa ikut dengan dia nantinya. Ini selama sang istri tidak menikah lagi. Kalau istri menikah lagi, maka istri akan bersama suami yang terakhir. Ingat jemaah, yang terakhir. Ketika Abu Darda mau meninggal dunia, istrinya ngomong, "Aku ingin bersamamu di surga." Kata Abu Darda, "Idzan la tankihi ba'd." Kalau engkau benar ingin bersamaku di surga, jangan nikah lagi setelah aku mati. Dan betul, Ummu Darda ini cantik dan pinter. Dilamar sama khalifah, dia nggak mau. Enggak. Aku mau bersama suamiku.
Subhanallah. Kalau kita akan tidur malam, lebih baik kita berwudu. Tetapi sebelum kita tidur, wudu kita sudah batal. Apakah kita harus berwudu lagi? Kalau harus, enggak. Kalau harus, enggak. Tapi kalau dia ingin tidur dalam kondisi berwudu, berarti dia harus memperbaharui wudunya lagi. Karena dia sudah batal. Jadi dianjurkan orang itu berwudu sebelum tidur. Kalau kita membaca Al-Quran, apakah kita harus berwudu? Dan bagi wanita harus kita berhijab syar'i. Baik, berkaitan dengan membaca Al-Quran tidak harus berwudu. Yang dibicarakan para ulama itu harus berwudu itu kalau memegang mushaf. Jadi baca Quran itu bisa jadi kita membaca dari hafalan kita. Bisa jadi kita membaca dari handphone kita. Bukan dari mushaf. Tapi kalau memegang mushaf, jumhur ulama berpendapat harus berwudu. Mushaf. Mushaf itu yang Quran aja. Kalau Quran terjemahan bukan disebut mushaf. Boleh kita membacanya tanpa berwudu. Tapi kalau mau megang mushaf, maka usahakan walaupun ada khilaf, tapi pendapat jumhur ulama harus dalam kondisi lebih utama ya, dalam kondisi berwudu. Tapi kalau lewat handphone nggak ada masalah. Kalau dikatakan apakah harus berhijab syar'i? Enggak. Yang harus menutup aurat itu seperti ketika sholat, ya ketika sholat, ketika keluar rumah. Tapi kalau membaca Al-Quran, nggak ada masalah dia membaca Quran dengan pakaian rumahnya. Nggak ada masalah. Barakallahu. فبأي آلاء ربكما تكذبان